Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis samaa'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, ketua DKM masjid, pengajar-pengajar di masjid, imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak pengatur waktu, pembawa acara yang sudah memberikan waktu yang begitu luang kepada saya untuk menyampaikan apa-apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu ta'ziman wa takriman atas diisyarahkan dan dimi'rajkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara ini tidak dengar kembali dari ini masjid sebelum Allah mengampuni akan segala dosa-dosa kita, yang datang maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak, yang nampak maupun yang tidak, bahkan yang muhsan maupun yang bukan. Mudah-mudahan Allah ampuni akan segala dosa-dosa kita dengan keberkahan daripada acara yang kita rayakan pada pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ini tempat Allah jadikan sebagai tempat turunnya rahmat. Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya berkah. Dijadikan oleh Allah sebagai tempat turunnya hidayah. Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya inayah. Tidak ada kembali dari ini tempat kecuali Allah SWT sudah mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jam 7 sekian kalian duduk di majlis, lidah kalian basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah itu adalah rahmat. Engkau punya solawat dibawa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ke hadapan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat berkata di hadapan kuburnya Nabi, "Ya Rasulullah, bulan bin bulan, bulan binti bulan telah bersolawat kepadamu ya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bawa salawat mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu engkau punya salawat, kita punya salawat, dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bulan bin bulan, bulan binti bulan telah bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari sholawat yang mereka baca, satu huruf dari sholawat yang mereka baca. Contoh, tadi kita sudah baca bareng-bareng, "Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim." Ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, roh 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari 1 huruf Allah ciptakan 360 malaikat. Setiap malaikat memiliki
360 kepala. Setiap kepala Allah ciptakan 360 wajah. Setiap wajah Allah ciptakan 360 mulut. Setiap mulut Allah ciptakan 360 lidah. Yang mana ini malaikat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada orang yang bersolawat tersebut, memintakan ampunan kepada orang yang bersolawat tersebut. Bahkan ini malaikat tidak akan pernah mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut. Sebelum saya mengisahkan tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan cerita dulu sedikit. Tetapi ceritaan ini masih berkenaan dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi berjumpa dengan satu malaikat di langit. Lalu Nabi bertanya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, siapa ini malaikat? Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW takjub kepada ini malaikat. Yang mana ini malaikat memiliki ribuan tangan. Memiliki ribuan tangan. Dari tangannya ini malaikat memiliki ribuan jari. Nabi kita takjub. Ditanya, ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung air hujan yang Allah turunkan dari langit, baik itu di darat maupun di lautan, mau di gunung, di lembah, dimanapun bisa dihitung oleh ini malaikat. Nabi ingin menegaskan perkataan malaikat tadi. Bertanya langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat, apa betul tugasmu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung air hujan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini? Ada nggak kira-kira yang mampu menghitung air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wilayah kantor Koramil ya? Barangkali ada yang mampu. Habib kasih 10 miliar. Kalau nggak kasih Habib itu 10 miliar. Biar nanti yang 10 miliar Habib bawa pulang, nggak bakalan ngitung air hujan. Karena satu makhluk di dunia ini tidak ada yang mampu illa para malaikat yang Allah sudah tugaskan. Tetapi ketahuilah wahai Rasulullah, ada satu hal yang tidak bisa aku hitung daripada ini air hujan yang Allah turunkan. Nabi bingung. Air hujan yang Allah turunkan dari langit, baik yang ada di lautan, yang ada di darat, di gunung, di lembah, dimanapun bisa ini malaikat hitung. Tetapi Nabi heran, ada satu hal yang Nabi nggak bisa hitung. Ishada ya malaikat. Apa itu wahai malaikat? Ketika di satu tempat, di situ diadakan pengajian dan di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan namamu, maka aku tidak sanggup menghitung rahmat Allah yang Allah turunkan di tempat ini. Bayangkan, yang dimana di situ dibacakan sholawat, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, maka aku tidak sanggup untuk menghitung rahmat Allah yang Allah turunkan. Mudah-mudahan kita masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas ketidaktahuan kita. Makanya lain kali, karena ini ya saya maklumin aja dulu lah. Ya, saya maklumin aja dulu. Karena ada bahasa ihtilah, ya, ada bahasa ihtilah. Di mana kita mengharapkan Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Tetapi dalam keadaan seperti ini Nabi nggak hadir. Nabi nggak hadir. Kenapa? Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan.
kecuali ada uzur syar'i. Mana uzur syar'i? Ketika terjadi 411. Ini siapa yang bisa ngatur di Jakarta? Ada nggak yang bisa ngatur? 1000 tentara pun jangan harap bisa ngatur kejadian waktu 411 di Jakarta. Jangankan 1000 tentara, 10.000 tentara pun jangan harap bisa mengatur waktu acara 411 di Jakarta. Yang mana umat dari mana-mana berbondong-bondong ke Jakarta. Ingat kan peristiwa 411? Nah, kalau acara seperti ini kan masih bisa diatur. Ibu-ibu di belakang dikasih hijab, ya, kasih hijab. Nanti pas begitu Habib menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, lihat ibu-ibu cantik amat. Lihat ini, waduh, terus ini gelis amat. Jadi nggak khusus gitu, nggak khusus. Begitupun ibu-ibu, aduh hanya kau nikah kasih bapak nasi hujam, kita Habib kantor deh. Lah, nggak dijanjikan kenalukan dua, aduh, tadi bisi ya mah bisi mah holoy ya mahnya. Gitu. Nah, jadi untuk lain kali biar kita dapat betul-betul, kan kita ini mengadakan acara ini ingin rahmat dari Allah, betul? Kita pengen dapat berkah dari Allah. Tetapi kalau kita sudah bercampur antara hak dan batal, apakah di situ ada berkah? Saya nggak main-main, ini hukum. Saya nggak main-main karena ini hukum. Jangan berani-berani kita melawan hukum. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia masih bisa kita lawan. Tapi kalau hukum Allah, satu pun makhluk di dunia ini nggak ada yang bisa melawan hukum Allah. Nabi pun nggak berani. Walaupun kita tahu surga itu diciptakan untuk Nabi, tetapi Nabi nggak berani untuk meninggalkan sholat 1 rakaat saja. Nabi nggak berani. Bahkan surga diciptakan oleh Allah, kita semua pada tahu, laulaka lamma khalaqtul aqlam. Tidak aku ciptakan ini langit dan bumi, kata Allah SWT, kalau aku tidak menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka berbahagialah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat dalam ceritaan. Nabi Musa ingin memohon, meronta-ronta, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku ingin memandang satu, aku ingin bercakap-cakap denganmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei Musa, ketahuilah bahwa antara aku dan hambaku ada 70.000 penghalang, dan tidak akan aku buka ini 7.000 penghalang kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Maka beruntung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau ngaji keras, Pak. Saya kalau ngaji tegas. Karena saya juga dididik, saya juga adalah salah satu TPO, tenaga bantuan, lawan cek nama mitra gitulah. Jadi ya mungkin kita tepaan ke komandan-komandan benernya, itu. Hei, semua mitra, kumpul, ada gerakan, berangkat. Allah, jadi ketepaan benernya. Dan di sini saya kan banyak purnawirawan, gitu kan? Ada mantan-mantan tentara, jadi kan tegas ya. Nah, jadi kita juga harus tegas, bukan keras, tegas di dalam menjelaskan hukum-hukum Allah. Gitu. Nah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad. Kita nggak pernah minta. Apakah ibu bapak yang dirahmati Allah pernah memohon kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad? Kita nggak pernah. Begitu Burusut lahir tirahir indung, langsung jadi umat Nabi Muhammad. Baru dia Islam secara hakikat, dia baru pas di Sofita. Di situ. Tapi kalau dia sebagai umat Nabi, udah begitu Burusut langsung. Kenapa? Karena ibu bapaknya sudah Muslim. Saya belum berani mengatakan mukmin.
Saya baru mengatakan muslim. Karena apa? Kita ini masih resep bohong, masih kena resep meninggalkan sholat, masih resep kena maksiat. Tapi kalau seorang mukmin sudah tentu dia muslim. Yang namanya mukmin berbohong satu huruf pun dia udah gak berani. Itu mukmin. Makanya kalau kita Fatihah dahulukan Al-Fatihah khususan ila arwahi ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mukminnya dulu kita utamakan, baru muslimnya. Jadi kalau dia sudah mukmin sudah tentu dia muslim. Maka dari itu jadilah umat Nabi yang membahagiakan hatinya Nabi. Jadilah umat Nabi yang bikin hati Nabi senang, yang bikin hati Nabi bahagia. Ini kalau saya ini kan berat sekali. Semalam itu apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal ini saya nggak berhenti. Kenapa? Saking cintanya saya sama umat Nabi Muhammad. Saya datang ke sini jauh-jauh meninggalkan acara. Hari ini pun ada acara di Pelabuhan Ratu dan kebetulan saya juga yang ngisi. Tapi atas dasar kecintaan saya terhadap umat yang ada di sini, maka saya lebih memilih yang ke sini. Kenapa? Kalau di sana saya udah puluhan kali, jadi udah nggak asing lagi sama mereka. Nah, kalau di sini kan baru. Jadi insya Allah mudah-mudahan walaupun baru, berkahnya rahmatnya Allah SWT ada sama kita di sini. Beres acara malam tadi itu jam 12 lewat. Langsung saya buru-buru salin berangkat dari Cikakat Pelabuhan Ratu menuju Koramil 02 Cikakinya. Sampai di sini nggak lama saya dengar ada anggota DKM di sini yang mengabarkan bahwa jam sekian, berarti udah jam 2 lewat saya nyampe di sini. Udah mau jam 3. Tidur pun hanya di kursi. Tidur pun hanya di kursi. Enggak masalah buat Habib, enggak masalah. Yang penting saya merasakan kenikmatan daripada tidur di kursi tersebut. Kenapa? Saya bersemangat untuk berjumpa kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena saya jauh-jauh dari Pelabuhan Ratu datang ke ini tempat, saya pengen punya duit. Duit deh. Tuh di amplop pemerintah. Kita nggak sangka pengen ke kampung tadi deh. Pemerintah bahkan ada penting tadi kan jadi bukan kan? Bapak rata kayak 2 kardus amplop. Hayang boga, hayang loba dulur. Hayang loba dulur. Yang tadinya saya nggak tahu jadi tak. Makanya saya mengamalkan daripada anjuran Kangjeng Nabi, silul arham, sambung silaturahim. Yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya nggak dekat jadi dekat, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Habib kan yang ngaji di Koramil kemarin pas ketemu di Jakarta. Apa iya? Bapak emang di mana? Oh di sana. Mohon maaf, saya nggak sempat kenalan. Tapi walaupun hanya seperti itu sudah mengingatkan kita. Oh berarti ini mengamalkan, nggak sombong. Ya mah kadang-kadang Pak Adu, tak ya, iya, Pak Adu ya, boro-boro, ada yang menyapa. Nabi nggak menganjurkan seperti itu. Ubsus salam, tebarkan salam. Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, dialah yang lebih mulia daripada yang lain. Begitu ketemu dengan Pak Ustadz, Assalamualaikum. Beliau baru asik. Guruan saya, berarti saya yang lebih mulia dari beliau. Tetapi kalau beliau, Assalamualaikum deh. Wah, atau saya asal.
kalah saya meninggal. Berarti beliau yang lebih utama daripada saya. Begitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini di tempat yang mulia ini kita sedang memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yang nggak masuk di akal, di akal. Bagaimana tidak, perjalanan kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu harus melalui berbulan-bulan lamanya. Ini cukup hanya sepertiga malam, hanya dilalui sepertiga malam. Kira-kira saya yang bisa naik ke Sidratul Muntaha. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dulu kepada yang tadi. Kita nggak minta sebagai umat Nabi, tetapi kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara yang nanti dikasih ku kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berada di surga tergoda oleh iblis laknatullah, beliau langsung iblis menggoda Siti Hawa menggoda suaminya yaitu Nabi Adam Abul Bashar untuk memakan buah khaldi, yang mana itu sudah dilarang jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena rayuan bujukan dari seorang istri, salaki lemah. Biasa ada di mana-mana, lalaki masuk lemah iman. Namun terus tergoda ke hiji awe mata wahai bapak-bapak ya, kudu kuat jeung iman. Ulah ngepikeun ka nyandung deui, keun we HP we dengan rumah. Itu ya. Yang pertama, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika aku maksiat di dalam surga, engkau murka, engkau keluarkan aku dari surga ya Allah ke alam dunia. Tetapi sebaliknya umat Muhammad, mereka bermaksiat di dalam dunia, mereka meninggal dalam keadaan apa? Mereka bertobat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, engkau masukkan mereka ke dalam surga. Terbalik. Yang kedua, aku maksiat di dalam surga, apa engkau murka, engkau keluarkan aku ke dunia tanpa ada sehelai benang pun yang menempel di badannya. Tetapi ya Allah, umat Nabi Muhammad, mereka maksiat pagi, siang, sore, malam, tidak berpakaian. Setelah mereka maksiat, kau pakaikan lagi pakaian mereka. Betul. Coba kita lihat di mana-mana diskotik, hotel ini, mereka maksiat. Kira-kira kalau mau pakai baju nggak? Kalau mau pakai baju nggak? Nggak pakai. Dan mau asup benar karena liana, kayak pakai celana mana? Benar tak? Maka dibuka pakaiannya. Karena apa? Karena Allah melihat siapa ini manusia. Allah tidak memandang ini manusia, tapi Allah memandang siapa nabinya ini manusia. Dia mengaku beriman kepada Allah walaupun dia pagi, siang, sore, malam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menunggu tobatnya di mana? Kenapa? Karena dia masih termasuk umat Nabi Muhammad. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kata Nabi Adam, ya Allah, ketika aku maksiat di dalam surga, engkau murka, kau keluarkan aku dan kau pisahkan aku dengan istriku. Tetapi kebalikan daripada itu, umat Muhammad, mereka pagi, siang, sore, malam, ketika suaminya kemana, istrinya kemana, mungkin istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, balik ke rumah, apakah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kan? Kecuali itu perceraian, beda lagi. Apakah kita dipisahkan oleh istri kita dengan istri kita? Apakah suami dipisahkan dengan istri dipisahkan suami? Tetapi aku, kata Nabi Adam, maksiat dalam surga, kau keluarkan aku, kau pisahkan aku dengan istri. Betul. Kalau tidak salah, Nabi Adam diturunkan di Basrah, bukan, di Sri Lanka.
Ya, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Iblis diturunkan di Basra. Selama ratusan tahun baru ketemu. Yang keempat, kata Nabi Adam, ya Allah, aku maksiat di dalam surga, engkau murka, engkau keluarkan aku dengan apa ke dalam dunia, dan dimanapun aku meminta ampun, tidak pernah kau ampuni akan segala dosa-dosa, kecuali aku masuk ke satu tempat yang dimana di situ ada namamu dan aku membawa apa di situ ada tertulis namamu dan nama kekasihmu, maka aku bawa nama kekasihmu, sebab tidak mungkin nama yang bersanding dengan namamu orang yang ecek-ecek. Maka di situ begitu sampai Nabi Adam di Mekah, di situ Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bihaqqi Muhammad, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dengan nama Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kesucian nama Muhammad. Ampunilah ya Allah akan dosa-dosaku." Baru di situ diampuni oleh Allah. Beratus-ratus tahun minta ampun, nggak diampuni sama Allah. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah ketika Nabi Adam berada di Mekah. Tetapi ya Allah, umat Muhammad di pagi, siang, sore, malam, dimanapun mereka bertobat, Engkau terima taubatnya. Mau apa dia maksiat di Jakarta, uang naik pesawat berangkat Kalimantan, datang Kalimantan dia tobat di Kalimantan, diterima taubatnya. Maka pertahankan umat apa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan seperti tadi itu ada 70 penghalang, tidak akan pernah Allah buka 7.000 penghalang itu kecuali untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Untung. Alhamdulillah. Engkau di surga umat Nabi Muhammad mau ayah ini kos dia mau ayah. Kabeh disalin ku Allah umurna jadi 35 tahun. Ganteng tak? Geris. Allah nu koto pelok jaga mah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang jam berapa? Jam 9 lewat. Ya. Setengah 10 ya. Setengah 10. Ini belum masuk kepada penjelasan tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira nanti 4:30 baru beres. Kira-kira siap? Ya udah kalau gitu nanti jam 4 lewat Habib sini lagi. Kita sholat asar berjamaah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjelaskan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus terpisah. Perhatikan ini. Siapapun dia, mau habib, mau ustaz, mau kiai, mau muadzin, siapapun yang mengerti dalam Isra wal Mi'raj, ketika dia mengisahkan tentang Isra wal Mi'raj hanya dalilnya satu saja, maka jangan pernah diterima. Kenapa? Karena Isra itu ada dalilnya sendiri, Mi'raj itu ada dalilnya sendiri. Namun peristiwa itu bersambung menjadi satu. Ketika mereka mengisahkan seperti tadi yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu hanya dalil untuk Isra. Dalil buat Isra. Makanya yang pertama, ketika kita mengisahkan tentang Isra, itu tidak boleh kurang dari 3 poin. Poin yang pertama adalah takrifnya Isra, yang kedua dalilnya Isra, yang ketiga hikmah daripada Isra. Pun juga ketika kita menjelaskan tentang Mi'raj harus 3 perkara juga, nggak boleh kurang dari 3.
Yang pertama ta'rifna mi'raj, kedua dalilnya mi'raj, yang ketiga hikmahnya mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ta'rifna Isra itu ada dua. Yang pertama lugotan, yang kedua syariah. Ya. Yang pertama lugotan, yang kedua syariah. Apa sih lugotan? Lugot itu adalah bahasa atau grammar Arab. Ya. Kalau menurut lugot, itu adalah sayrul lail. Artinya perjalanan. Ya. Perjalanan. Kalau menurutkan syariat, di situ sayruhu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan di malam hari dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka dari itu kewajiban buat kita sebagai seorang laki-laki wajib mengadakan perjalanan dari masjid ke masjid. Hidupkan ini masjid dengan sholat berjamaah, dengan pengajian. Jangan sampai artinya kita tertinggal 1 rakaat saja di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Begitu Allahu Akbar, kita udah duduk, udah punya air wudhu. Kita yang menunggu waktu, bukan waktu yang menunggu kita. Waktu terus berlalu, nggak ada yang namanya mengulang-ulang tuh nggak ada, terus hilang sudah waktu itu. Makanya Al-Habib Umar mengatakan, aku lebih celaka daripada orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, oleh anaknya, oleh istrinya, daripada tertinggal 1 rakaat di dalam sholat berjamaah. Aku merasa aku merasa bukanlah umat Nabi Muhammad SAW. Ini kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahihur Ratib. Ketika aku tertinggal 1 rakaat, maka aku merasakan bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana mereka yang tak sholat? Lalu bagaimana mereka yang tak sholat berjamaah? Imamna eta, makmumna eta, nu azanna eta, nu qomatna eta, imamna eta, makmumna eta, geus borong kabeh. Biasanya terjadi pada waktu subuh begitu. As-salatu khairum minan naum. Apa namanya? Di jempol itu selimut langsung ditarik lagi. Yang ini langsung. Itu babi. Mohon maaf, selimut binatang itu babi. Dikikihan ku babi. Maka tiris. Maka jami anu tarak budak dina sholat subuh berarti ngerasakan cikieun apa? Subhanallah. Orang yang nggak sholat lebih hina daripada babi. Babi masih Nabi apa namanya? Babi itu disebutnya sarot dabbah. Bapak babi zina sama anak babi. Ibu babi zina sama bapak babi. Bapak babi zina sama anak babi. Anak babi zina emak babi zina sama anak babi. Tetapi setidak-tidaknya kata ini babi, aku masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada saya dan kalian ketika tidak sholat, berarti kita bukan babi, saudara-saudara. Kita lebih babi daripada babi. Gak percaya? Buka kitabnya. Gak percaya? Buka kitabnya. Kumaha tah? Lamun tos ngadahan kieu. Arek tinggalkeun sholat. Arek tinggalkeun sholat. Eta mah telaku nu penting kewajiban kaula parantos rag-rag dina dinten ieu. Gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi itu dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa.
Mana dalilnya tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW? Dalam surat Bani Israil ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, al-ayat yang sudah disampaikan tadi. Itu dalil daripada Isra. Lalu hikmah daripada Isra itu apa? Di sini dijelaskan, diambil dalam kitab Mi'rajul Kabir karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaidi dalam kalimat lailan, artinya yang pertama anna laila makhallul khalwati lil habib, bahwasanya sesungguhnya Isra terjadi pada tengah malam. Hikmahnya tengah malam adalah tempat khalwatnya seorang kekasih. Siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya, kita kalau bertakarrub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, senang malam apa siang? Enak malam apa siang? Tentunya malam. Karena apa? Kita bisa menikmati daripada sunyinya malam. Coba kalau pas lagi siang, Allahu Akbar, beres sholat, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, udah masuk kita pas wirid, begitu kita lagi wudu, subhanallah, subhanallah, suara motor lewat, keganggu nggak? Ada lagi, suara motor lagi, wah rupa-rupa ini mah, rupa-rupa suara knalpot motor teh, ngagandengkeun, asup gandeng, di jalan gandeng. Padahal ke orang-orang Jepang, orang-orang Cina udah disetting sedemikian rupa biar aman, sopan, santun di jalan. Dia mah tuh, diorek-orek eta motor. Menang meuli bapak alus-alus, begitu saminggu kemudian, ya kunaon eta knalpot motor. Ah, biar ada gaya seutik Pak, nah kasih jago. Nah, gandeng kayak lamun batur nanya, Pak Kasubgan, budak saya tak, oh budak bapak anu. Aduh, sieun euy bapak nama tentara. Malu nggak kita sama Allah? Malu nggak kita? Nanti ketika kita kembali kepada Allah, apakah pangkatmu ditanya oleh Allah SWT? Apakah jabatanmu ditanya oleh Allah SWT? Tidak sama sekali. Kamu Habib, betul. Mending kalau begitu. Pangkat kamu apa? Alatas. Marga kamu apa? Alatas. Dari mana kamu? Saya lahir di Lampung. Bapak saya orang Cianjur, nenek saya orang Cicurug. Terus kamu gimana? Ini enak kalau begitu. Ini nggak ada. Mau Habib, mau Kiai, mau Ustaz, mau pangkat, mau menang, kabeh semua ditanya man rabbuka. Oh, di mana pangkat kita? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang banyak di langit. Teu aya guna lamun hirup urang teu ditasarrufkeun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah dan Rasul akan merasa gembira ketika kita punya pangkat digunakan di jalan Allah, ditasarrufkan di jalan Allah. Gunakan pangkatmu, jabatanmu, kekayaanmu untuk ada di jalan Allah. Model contoh hari ini, berlomba-lomba kita bersedekah untuk mengagungkan hari daripada kelahiran, hari daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayah menyumbang 200, timpah deh, ayah itu elek 300 karena Allah, tapi ulah biarian. Sebab hanya satu amalan di dunia ini yang tidak ada dihapus oleh Allah ganjaranna, illa sholawat. Illa baca sholawat. Baca sholawat dalam keadaan riya diganjar. Mau secara baca sholawat dalam keadaan ketawa diganjar. Mau baca sholawat dalam keadaan berlari-lari kecil diganjar. Mau baca sholawat dalam keadaan tidak khusyuk diganjar. Tetapi selain daripada sholawat tidak ada ganjaran. Tidak ada. Bahkan ketika Allah memerintahkan sholat, ini tidak cukup hanya dalam Al-Quran saja, tetapi Allah panggil langsung Nabi Muhammad SAW untuk naik bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tak pernah mimpi sebelumnya atau memohon sebelumnya, ya Allah, seperti Nabi Musa ya Allah, aku ingin ketemu dengan apa? Aku ingin memandangmu, aku ingin aku ingin bertemu dengan zatmu, aku ingin bercakap-cakap denganmu, kata Nabi kita Muhammad. Nggak pernah
pernah Nabi bayangkan hal-hal seperti itu. Makanya ketika Isra wal Mi'raj itu terjadi, itu dinamakan tahun Amul Huzun. Adalah tahun duka cita. Bagaimana tidak? Beliau baru saja ditinggal oleh istri yang tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu itu baju-baju perang yang dipakai oleh para sahabat pada waktu perang Badar, perang Uhud, semua didapat dari hartanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Senjata-senjata perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Uhud, perang Badar, perang Siffin, perang Khandaq, itu semua didapat daripada hartanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat, Nabi sedih. Nabi sedih. Tong harga yang dikandungkeun mawon Gusti nu aku pamajikan Saripah di imam, Mbak, ada apa sayang? Begitu aku ke pemajikan. Soalnya geus poroson anak 8 oke. Tong robah. Itu tong robah teu meunang, teu meunang robah. Ieu mah anyar panganten yang aduh lu mau we. Nek ikutnya petit teu naon. Da ajar panganten urang. Itu deui bau deui malaweuk. Neng, mana teh ikut? Petit sayang kene. Tilu kali kamu goblok sudah semoga sopan. Makanya kita terhadap Nabi ini kudu ada adab. Ada adabul aula qablan ilmi. Adab dahulukan baru ilmu. Coba lihat mereka-mereka yang enggak punya adab. Mereka yang nggak punya adab terhadap Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan maulid, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallim. Ngobrol, betul? Dibacakan maulid, kelepus kurang, betul? Mana adabnya sama Nabi? Mana adab kita terhadap Nabi? Sedangkan Nabi pagi, siang, sore, malam yang Nabi perhatikan adalah ummati. Tapi umatnya enggak memperhatikan Nabi. Tinggal ya mudah-mudahan kita dirahmati aja lah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke dalam surga. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang menyimak sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Ya Allah ya Rabbi. Baru aja saya ngomong tentang adab, tentang akhlak. Terus ngomong liwat. Terus taruh bangga kan? Masya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita di dalam mengamalkan sesuatu apapun yang itu datangnya dari Nabi, maka kita utamakan adab, akhlak. Itu yang kedua. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kanjeng Nabi dimulai dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, baru di situ naik ke langit yang ke-7. Jadi Allah menjadikan malam itu supaya kita menikmati sunyinya malam. Yang kedua, hikmah yang kedua diambil dalam kitab Ad-Darbil halaman 3 dalam kalimat minal Masjidil Haram, min dalam ilmu nahu disebut min lil ibtida'il ghayah. Artinya yaitu kalimat yang mempunyai arti. Kalau kita artikan dengan bahasa Jawa itu wiwitan. Kalau kita artikan dengan bahasa Sunda itu ngawitan. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia memulai. Jadi fungsinya untuk menjairkan satu kalimat sesudahnya yaitu masjid, ya, masjid dan lafaz al-haram menjadi mudhof ilaih. Jadi kalau nggak ngaji santri mah nggak bakal paham, ya. Ilmu nahu, ilmu sorof kalau kita nggak ngaji kitab kuning pasti nggak paham, ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalimat-kalimat tersebut adalah menjeerkan daripada kalimat masjid dan kalimat haram.
Gitu. Saudara-saudara yang mulakan Allah SWT. Jadi yaitu hikmah Isra terjadi dimulai dari Masjidil Haram adalah wa huwa awwalul masjid bunyal Islam. Masjid Haram adalah masjid pertama dalam sejarah peradaban manusia yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 96 di sini dijelaskan, qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan. Nah, ya. Artinya sesungguhnya pertama yang dibangun dalam peradaban manusia untuk tujuan ibadah adalah Masjidil Haram. Adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Para ahli tafsir yaitu Masjidil Haram yang diberkahi. Kenapa harus Makkah bukan Makkah? Dalam tafsir Munir juz 1 halaman 10, li'annahu yabuku ba'duhum li ba'din. Itu kalimatnya. Karena semua orang dari dulu sampai sekarang berdesak-desakan menuju ke Masjidil Haram untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Yang ketiga diambil dalam kitab tafsir Munir juz 1 halaman 470, yaitu li'annahu yuqabilu babas sama. Artinya posisi Masjidil Aqsa itu pas dengan pintu langit, di mana di situ naik turunnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berada di Madinah selama 16 bulan lamanya, ada perintah dari Allah supaya kiblat yang tadinya dari Masjidil Haram dirubah ke Masjidil Aqsa. Apa gunanya? Untuk menguji ketaatan para sahabat. Alhamdulillah, kiblat dirubah ke Masjidil Aqsa, tidak lama kemudian dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena sahabat satu pun tidak ada yang berubah. Jadi intinya sami'na wa ata'na. Ketika dirubah, nggak ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini kiblat dari Masjidil Haram dirubah ke Masjidil Aqsa? Gimana ini urusan dunia nantinya? Berarti nanti kalau begitu masjid bisa dirubah-ubah kiblatnya. Padahal di situ Allah memerintahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menguji keimanan para sahabat. Dan ternyata ibarat seorang pemimpin yang ada di wilayah Koramil ini memberikan instruksi kepada anak buahnya, hei semua berjemur. Nggak ada yang lawan, siap komandan. Begitu dilihat udah 1 jam, hei udah bubar. Ikut lagi, udah berteduh semuanya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ketika Allah melihat ini para sahabat imannya nggak ada yang goyah, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram. Alhamdulillah. Makanya kalau kita sholat maghrib pas lagi di hutan tengah malam, ya pas lagi di hutan keadaan malam, kita nggak tahu kiblat kemana, kita nggak bawa pedoman, nggak bawa kompas, bahasa elitnya kan gitu. Kalau bahasa santai kan padom, ya padoman gitu, ayah padom kan padom lah. Tapi lamun ayah nama di senjata tentara juga kan ada yang kompas ya. Ada kompas, terus di HP juga ada, dan begitu itu bisa dilihat. Oh kiblat ke sini, jadi sekian derajat, berarti oh kiblat ke sini. Kalau dibalik, oh berarti ke sini. Kita tahu. Ini kita bawa kompas, tidak bawa padoman, tidak keadaan gelap, kita nggak tahu. Maka alhamdulillah ketika usolli fardhu maghrib salah rakaatin mustaqbilal kiblati dirubah menjadi mustaqbilal Ka'bah. Menjadi menghadap kepada Ka'bah. Di situ ada rusuh. Kenapa? Karena kita lagi bingung, nggak tahu kiblat. Kalau udah jelas kiblat yang ngomong apa namanya mustaqbilal Ka'bah, goblok kata dia mah. Benar? Nah kiblatnya udah jelas, tapi masih ngomong Ka'bah, goblok berarti.
nggak tahu hukum, nggak tahu jalur. Berarti benar-benar bego, tolol gitu. Lagi. Tapi mudah-mudahan kalau di sini mah nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Ini belum masuk ke Mi'raj. Masih lama. Masih semangat. Ibu-ibu semangat, enak, di depan ada makanan, ada minuman. Saya dari tadi genggorok arek soek. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat aja lah, ya, kita percepat. Kita masuk sekarang kepada bab Mi'raj, ya, bab Mi'raj. Kalau tadi kan sudah kan? Udah paham ya? Tentang Isra udah paham. Hadisnya ada dalilnya jelas kan? Yang ada di dalam surat Bani Isra itu sudah jelas. Nah, sekarang untuk Mi'raj itu pun berbeda. Di dalam ta'rifnya Mi'raj di situ dijelaskan as-sulam. Berarti Nabi mau naik perlu tangga. Di situ disebutkan as-sulam. Jadi kalau secara logotan di situ dijelaskan bahwasanya adalah as-sulam, artinya tangga. Jadi siapapun yang mau naik ke atas berarti dia harus menggunakan tangga. Cuman beda, tangga di sini beda karena ini tangganya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat ketika Ustaz, Kiai, Habib sekalipun ketika mengisahkan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tidak berdasarkan kitab-kitab para alimil ulama, berarti seakan-akan dia lebih pintar daripada ulama. Maka kita berdasarkan para ulama, berdasarkan kitab-kitabnya para ulama. Coba kita lihat ustaz-ustaz tuh, ya, yang ada di TV-TV. Kadang-kadang mereka mengisahkan tentang Isra wal Mi'raj bahwa burung itu mukanya perempuan, betul. Terus Nabi punya apa? Terus burung itu punya sayang, betul. Burung itu nggak seperti itu. Itu hanya ayat ilusi. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan gambar burung tersebut? Burung itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Kalau dia berjalan itu bagaikan kilat, kecepatannya itu bagaikan kilat. Kalau burung ini naik, maka kaki belakangnya itu memanjang dengan sendirinya. Kalau dia naik itu memanjang dengan sendirinya. Kalau turun kaki depan memanjang dengan sendirinya. Dan kecepatan ini burung bagaikan kilat. Lep. Tahu-tahu udah ada di mana? Lep, tahu-tahu udah di mana? Lep, udah di langit. Lep, udah di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Bulat-balik aja ke Allah SWT. Asalnya salatan jadi 50. Ya alhamdulillah karena ini bertemu dengan Nabi Musa, naik lagi, langsung dikasih sama Allah keringanan jadi 17 rakaat dijadikan 5 waktu. Itu secara lugu berarti tangga. Jadi siapapun yang mau naik itu harus ada tangga. Cuman tangganya Nabi kayak tangan dia kurang, ya. Dialungkan oke baliklah dia ke patung gemuam, ya, ke patung macan gemuam. Tapi taraji ada kanjeng Nabi as-sulam, tangga yang diambil dari surga, yaitu adalah burung. Ini burung tampan-tampan. Dan tidak ada dalam dikisahkan itu burung ini wajahnya perempuan terus ada sayapnya. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak yang mengisahkan tentang Isra wal Mi'raj tidak berkenaan dengan kitab-kitabnya para ulama. Berarti salah nggak? Ngaco nggak? Kalau sesuatu perkara kita serahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, tinggal tunggu aja waktu kehancurannya. Mana contoh? Ketika bapak seorang tentara menyerahkan satu tampuk kepemimpinan kepada saya, sedangkan saya tidak ada ilmu di situ, kira-kira kacau nggak baris berbaris? Haram.
jalan. Padahal sakuruna hadap kiri. Ayo ngukurin di titik kanan, jalan. Kanan ke kanan, maju jalan, jurang harapan, jebur rumah. Sebab saya tidak ada tanggung kepemimpinan di situ. Saya nggak ada ilmu buat ke sana. Makanya saya belajar kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang sudah tahu ilmu tentang tentara, yang mereka yang sudah tahu tentang ilmu Al-Quran, yang mereka sudah tahu tentang ilmu tarikh perjalanan dunia. Ketika kita belajar kepada seseorang yang tahu tentang ilmu tersebut, pasti kita nggak akan bakal tersesat. Alhamdulillah. Nah, di dalam syariat di sini dijelaskan, huwa su'uduhum tilkal lailata minal masjidil aqsa ila sama. Tuh, baru di sini ada kata-kata sama. Sama itulah langit. Kalau ayat Bani Israil ayat pertama tadi tidak menjelaskan tentang langit, hanya menjelaskan dari masjid ke masjid. Artinya kenapa kok Nabi dari masjid ke masjid? Ini untuk contoh buat kita agar kita senang dari masjid ke masjid. Karena apa? Karena perjalanan yang paling diridhoi oleh Allah SWT dari masjid ke masjid. Lain istilah datang ke masjid ini dia lompat ke masjid itu, lompat ke masjid. Lain enggak. Maksudnya yang dituju oleh Allah SWT, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, datang ke masjid kita sholat. Nanti pindah lagi ke sana, kita juga di sana sholat. Jadi artinya seperti di situ. Bukan dari diskotik ke diskotik, Pak, atau dari rumah ke diskotik, atau dari rumah ke Indomaret, atau dari rumah ke swalayan, nongkrong di sana nggak ada gunanya. Itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kecuali kita berangkat dari rumah mau ke pasar swalayan untuk belanja. Setelah selesai belanja pulang. Jangan sampai mata kita memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Harusnya saya tadi itu bawanya salah banget sebetulnya. Harusnya saya pakai kacamata yang hitam. Jadi ketika itu saya pakai terus begini nih. Cuman kalau dipakai begini lihat ibu-ibu burem. Karena ini kacamata baca. Kan gitu, harusnya hitam jadi hijab buat saya. Kan gitu. Makanya untuk lain kali perhatikan untuk para TKM ya, perhatikan karena jangan sampai ada ikhtilat ya. Jangan sampai ada ikhtilat. Kalau kita pengen dapat berkah dari Allah, berkah dari Rasulullah, perhatikan ini harus ada hijab. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena tidak ada satu pun ulama yang mengatakan boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak ada syahwat, tetapi dengan pandangan-pandangan seperti ini pasti akan mengundang pihak ketiga, yaitu Syaitan bin Iblis laknatullah alaihi. Ya. Nah, di sini diartikan bahwa naiknya Nabi di malam itu dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan kumpulnya Nabi di satu tempat yaitu disebut Malail A'la. Yang mana Malail A'la ini dihuni oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung. Jadi arwah-arwahnya orang-orang mulia, orang-orang yang agung. Kenapa? Karena ketika mereka di alam dunia seperti kita saat ini, kita selalu mengagungkan Nabi Muhammad, kita selalu memuliakan Nabi Muhammad, kita selalu memberikan kesenangan untuk Nabi Muhammad. Maka demi Allah, Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun dimanapun, dalam keadaan apapun, Nabi tetap akan sama hati kita. Nabi tidak akan pernah meninggalkan kita. Mana contoh? Contohnya begini. Ketika di mana? Di daerah luar sana ya, di daerah Libanon. Kalau kita kan biasanya kalau ngadain maulid, biasanya kan kita kan pakai petasan ya. Pakai petasan. Begitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Petasannya. Kalau di Libanon itu kalau merayakan perayaan seperti ini, hari-hari besar Islam, mereka itu pakai senjata. Pakai senjata kayak punya tentara-tentara itu pakai senjata. Nah, di
di satu tempat di Libanon ini nggak semua orang Islam, nggak semua orang Islam, rumah bertingkat-tingkat, di situ ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang ini segala macam. Nah, pas begitu lagi nembak-nembakin senjata, ini satu peluru nyasar ke satu anak orang Kristen.